Karir LeBron James telah mencapai level yang sangat jarang terjadi di NBA. Meski telah berusia 39 tahun, LeBron masih bisa menyaingi hampir semua bintang-bintang muda di usia tuanya ini. Penghargaan yang ia raih di NBA pun sudah cukup lengkap untuk menduduki tahta tertinggi sebagai pemain terhebat sepanjang sejarah. Meski begitu, ia masih ingin melakukan satu hal lagi sebelum pensiun, yaitu bermain dengan anaknya sendiri. Hal inilah yang membuat LeBron enggan pensiun sampai sekarang. Namun sayang, sepertinya kali ini LeBron nggak akan bisa memenuhi keinginannya itu. Kenapa dan bagaimana bisa seperti itu? Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. LeBron James tidak perlu membuktikan apa-apa lagi di NBA. Ia sudah dinobatkan sebagai MVP atau pemain terhebat di NBA hingga 4 kali sepanjang karirnya di regular season. LeBron selalu mencatatkan setidaknya 20 poin per game selama berkarir di NBA. Selama 21 musim, LeBron berhasil menjadi All-Star hingga 20 kali beruntun. Ia memegang rekor jumlah All-Star terbanyak serta rekor masuk All-Star beruntun terpanjang sepanjang sejarah NBA. Musim lalu, LeBron juga berhasil membalap Kareem Abdul-Jabbar dalam rekor jumlah poin terbanyak yang berhasil dicetak selama berkarir di NBA. Dan per 16 Februari 2023, ia hanya membutuhkan 132 poin saja untuk menjadi pemain pertama yang berhasil mengumpulkan total 40.000 poin. Selain itu, LeBron merupakan satu-satunya pemain dalam sejarah NBA yang berhasil mengumpulkan 10.000 poin, 10.000 rebounds, dan 10.000 assist. Tak hanya di musim reguler, LeBron juga telah meraih semuanya di babak playoff. Ia sudah menjadi juara hingga 4 kali. Tak hanya itu, ia juga meraih trofi Finals MVP sebagai pemain terhebat di babak final dalam setiap kejuaraannya itu. Dan ia merupakan satu-satunya pemain yang mendapatkan trofi tersebut di 3 tim yang berbeda, yaitu Heat, Cavaliers, dan Lakers. Ditambah lagi, LeBron berhasil menjuarai turnamen in-season pertama di dalam sejarah NBA yang jatuh di musim ini. Dan ia juga menjadi MVP di turnamen tersebut. Pencapaian dan rekor yang diukir LeBron sudah tidak bisa dihitung jari. Saking banyaknya, sampai tidak bisa disebutkan semuanya. Dengan semua hal tersebut, ia memang pantas dijuluki sebagai The King dan menjadi Raja NBA. Seorang raja pada umumnya dapat memerintah dan melakukan apa saja karena ia menduduki tahta tertinggi. Dan LeBron juga bisa dianggap memiliki kekuatan yang besar untuk secara tidak langsung mengendalikan NBA. Contohnya, musim ini pertandingan LeBron dan Lakers disiarkan sebanyak 40 kali di TV nasional Amerika, terbanyak kedua dari total 30 tim NBA. Sebagai perbandingan, Denver Nuggets yang merupakan juara bertahan musim ini hanya mendapatkan 30 kali kesempatan saja tayang. LeBron dan Lakers memang berhasil mencapai final wilayah barat playoff musim lalu. Meski Lakers hanya menduduki peringkat 7 saja di wilayah barat pada saat itu. Dan sekarang mereka berada di posisi 9 memasuki pekan All-Star. Performa Lakers bisa dibilang biasa-biasa saja jika dibandingkan tim-tim lainnya yang sedang meroket. Namun karena nama LeBron, banyak mata yang akan mengarah kepada mereka tanpa memperhatikan segi kehebatan tim. Dengan nama dan kekuatan yang dipegang LeBron saat ini, ia memiliki kesempatan besar untuk melakukan hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya, yaitu bermain dengan Bronny James, anak kandungnya sendiri di panggung NBA. Waktu dan kondisinya pun sudah pas bagi LeBron untuk mewujudkan mimpi terbesarnya ini. Ia sudah berusia 39 tahun, dan tubuhnya sudah mulai melemah. Terbukti ia mulai sering terkena cedera. Bila LeBron masih tetap terus memaksakan bermain, sangat tragis bila melihat karir LeBron harus berakhir karena cedera parah. Namun sayang juga, kenyataannya berbanding terbalik di sisi Bronny. Kita semua tahu kalau Bronny sudah mendapatkan banyak tekanan sebagai anak dari LeBron. Meski begitu, performanya cukup solid sebagai seorang guard saat dia SMA. Bahkan pada tahun terakhirnya, Bronny diundang ke berbagai pertandingan All-Star bergengsi di Amerika, mulai dari Nike Hoop Summit hingga McDonald's All-American. Setelah itu, Bronny memutuskan untuk bermain di jenjang perkuliahan dengan bergabung bersama tim basket University of Southern Carolina atau USC pada 2023 lalu. USC memang punya sejarah baik dalam menghasilkan pemain-pemainnya ke NBA dan bahkan menjadi bintang, seperti DeMar DeRozan, Nikola Vucevic, dan Evan Mobley. Tentu banyak orang mulai memprediksi bahwa Bronny akan langsung menjadi pemain NBA demi bisa bermain bersama ayahnya setelah semusim di sana. Karena ada aturan bahwa pemain SMA harus minimal 1 tahun bermain di kampus baru boleh masuk NBA. Namun hal tersebut tidak akan mudah baginya, karena pada 24 Juli 2023 lalu, Bronny tiba-tiba mengalami gagal jantung saat sedang latihan bersama timnya. Ia akhirnya keluar dari rumah sakit 3 hari kemudian dan diperbolehkan untuk kembali latihan bermain dengan USC pada November lalu. Namun tragedi ini membuat banyak orang bertanya-tanya, tidak hanya tentang karir basketnya, tetapi juga untuk hidupnya. Tentu saja masalah kesehatan merupakan salah satu faktor utama dalam pertimbangan semua tim NBA untuk memilih pemain-pemain mereka. Selain itu, performa Bronny di lapangan bersama USC sejauh ini juga tidak terlihat meyakinkan.
Per 16 Februari 2024, Bronny hanya mencatatkan rata 5,8 poin dan 2,6 assist per game, dengan waktu bermain hingga 20,9 menit per game. Ia juga hanya punya akurasi field goal tembakan sebesar 35,6%, free throw 61,5%, dan akurasi 3 point yang hanya menyentuh 27,1%. Sangat-sangat buruk. Jika Bronny bukan anak dari LeBron, pastinya tidak akan ada yang membicarakannya sebagai pemain. USC pun punya rekor menang kalah 9-15, masih jauh di bawah rata-rata. Selain dipenuhi oleh cedera, performa buruk USC ini juga disebabkan oleh banyaknya sorotan dan tekanan karena kehadiran Bronny. Parahnya lagi, Bronny hanya bermain sebagai pemain cadangan di tim. Mungkin hal itu masih biasa saja jika Bronny berada di kampus-kampus hebat seperti Duke dan North Carolina. Terlebih lagi sebagai pemain yang baru menjalani tahun pertamanya di jenjang perkuliahan yang lebih tinggi. Namun di tim yang tidak terlalu hebat ini, ia justru memiliki kesempatan emas untuk bersinar seharusnya dan memimpin timnya dengan banyaknya perhatian publik. Tapi kenyataannya, Bronny masih belum siap untuk diberi tanggung jawab yang besar. Sepertinya ia masih membutuhkan waktu lebih untuk berkembang menjadi salah satu prospek NBA yang matang. Jika Bronny memutuskan untuk bergabung di NBA Draft tahun ini, sudah pasti banyak tim yang ragu dengan kemampuannya. Setiap tahun, prospek-prospek dengan kemampuan dan pencapaian yang jauh lebih tinggi dari Bronny saja sering tidak direkrut oleh tim-tim NBA, apalagi Bronny itu sendiri. Bronny masih belum menemukan jati dirinya sebagai pebasket di jenjang perkuliahan. Ia masih kurang tegas dan tidak konsisten di sisi offense. Sebagai seorang anak dari LeBron James yang dulunya ia sudah punya kemampuan menyeluruh yang telah matang sejak masa mudanya, hal tersebut membuat Bronny semakin menjadi pusat perhatian di sisi yang negatif. Banyak fans mulai menghinanya saat USC bermain di pertandingan tandang. Dengan semua kondisi itu, tidak mungkin Bronny akan langsung bermain di NBA musim depan. LeBron memang pernah mengatakan kalau ia akan bergabung dengan tim apapun yang merekrut anaknya. Namun, apakah sepadan jika suatu tim memutuskan untuk merekrut Bronny yang masih belum siap di level profesional hanya untuk mendapatkan LeBron yang sudah berusia hampir 40 tahun? Dan kalau sampai Bronny beneran masuk ke NBA setelah ini, itu akan jadi konspirasi besar juga bagi NBA dan LeBron James. Dan nantinya hal itu justru bisa menghancurkan karir Bronny, seperti Anthony Bennett, mantan first pick NBA 2013 yang menjadi buzz dan dibully habis-habisan sampai sekarang. LeBron pun sepertinya tidak ingin anaknya hanya duduk di bangku cadangan saja jika timnya merasa bahwa Bronny tidak sehebat yang ia pikirkan. Sebenarnya apabila Bronny memutuskan untuk tetap bersama USC selama 1 atau beberapa tahun ke depan, ia masih bisa meningkatkan potensinya hingga menjadi semakin menjanjikan. Namun, jika angka-angka statistik Bronny masih terjebak di situ-situ saja, maka tentu kesempatannya akan menjadi sangat kecil untuk bermain di NBA. Tidak ada pilihan bagus lagi bagi Bronny selain tetap berfokus dan berkembang menjadi pemain yang solid sebelum masuk NBA. Namun hal tersebut tentu membutuhkan waktu yang panjang. Meski LeBron masih produktif di usia tuanya, kita tidak bisa menyangkal kalau performanya akan mulai menurun pasti nantinya. Jika permainannya semakin memburuk, LeBron hanya bisa mengandalkan kekuatan popularitasnya saja untuk terus bertahan di NBA sampai Bronny berkembang menjadi pemain yang solid. Itu pun jika Bronny memang berhasil membuktikan dirinya. Saat ini NBA telah menjadi liga dengan persaingan yang semakin ketat. Sudah banyak pemain-pemain muda bertalenta yang berkembang menjadi bintang. Sekarang saja, LeBron dan Lakers terkadang masih kewalahan menghadapi tim-tim dengan pemain bintang yang masih segar. Apalagi beberapa tahun kemudian, dengan kebugarannya yang sudah menurun hanya demi bermain dengan Bronny saja. Tim-tim NBA masih bisa menjadi semakin kaya tanpa pengaruh LeBron, dan mereka semua akan membutuhkan pemain yang jauh lebih produktif untuk bisa meraih gelar juara ke depannya. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Tahun baru isi Sportswear lagi promo 100.000 doang plus setel. Kualitas dijamin terbaik, full print, jahitan rapi, 100% polyester, nyaman pol. Dari ukuran bayi sampai jumbo ada semua, gak usah takut kekecilan atau kebesaran. Kalau ada yang cacat langsung kami ganti 100%, kepuasan pelanggan nomor 1. Custom jersey olahraga apapun cuma mulai dari 100.000 per setel di Isi Sportswear aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.